بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terdapat banyak keterangan dari ulama yang menyatakan bahwa roh orang yang telah meninggal bisa berjumpa kembali dengan roh orang yang masih hidup dalam mimpi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, ada seseorang yang dikenal teguh agamanya dan dapat dipercaya. Orang ini mengaku bahwa pada suatu malam ia terbangun dari tidurnya, lalu tiba-tiba ia mendengar suara dari perkuburan. Karena penasaran, ia berjalan menuju ke sumber suara. Ketika sampai ke sana, ia bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau seorang muslim?" Ia menjawab, "Aku seorang muslim. Hanya saja aku didera kesusahan dikarenakan ada suatu batasan tanah yang sebenarnya aku tidak punya hak di sana. Lalu aku pindahkan batasan tanah tersebut hingga masuk menjadi tanahku. Sekarang aku ingin memberi wasiat yang aku amanatkan kepadamu, yaitu engkau pergi menemui keluargaku. Katakan kepada mereka agar mereka memindahkan batasan tanah tersebut ke tempat aslinya, dan agar mereka melebihkan untuk tanah orang tersebut dari tanahku." Lalu aku pun segera pergi menemui keluarga orang yang telah meninggal tersebut. Aku ceritakan kepada mereka tentang apa yang aku alami, dan mereka melaksanakan wasiat tersebut. Setelah itu, aku tidak lagi mendengar suara tersebut. Saya mengharap kepada Syekh yang mulia agar berkenan menanggapi cerita di atas dengan memberikan penjelasan. Apakah benar bila seorang telah meninggal dunia, ia masih bisa berbicara setelah kematiannya bila ia adalah seorang zalim? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, terkadang bisa saja hal seperti itu terjadi pada diri seseorang. Ada yang mendatanginya untuk mengingatkannya tentang beberapa permasalahan yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Ini adalah hal yang ada dan bisa terjadi. Dalam sebuah kisah, Qais bin Thabit radhiyallahu anhu yang syahid dalam perang Yamamah, pernah ada seseorang laki-laki yang melihatnya setelah ia terbunuh. Laki tersebut melihat Qais radhiyallahu an dalam mimpi, dan Qais radhiyallahu an memberitahunya bahwa baju perang miliknya yang ia pakai telah diambil oleh seseorang, dan itu sekarang ada di tenda ditambati seekor kuda yang gesit lagi lincah. Baju besi tersebut ada di bawah periuk yang di atasnya ditaruh pelana, dan Qais radhiyallahu an memberikan wasiat yang kemudian wasiat ini dilaksanakan Abu Bakar radhiyallahu an. Karena para sahabat mendapati ada bukti kuat yang mendukung benarnya mimpi tersebut,
yaitu ketika mereka pergi ke tempat kuda yang dimaksud. Mereka dapati periuk tersebut dan di bawahnya terdapat baju besi, dan contoh tentang hal ini cukup banyak. Dalam kisah tersebut di atas terdapat pelajaran, yaitu bahwa orang yang mengambil tanah yang bukan haknya, seberapapun ukuran tanah itu, maka ia bisa terkena siksa di kuburnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil satu jengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkannya 7 bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2453. Artinya bahwa barang siapa yang mengambil satu bagian dari tanah secara zalim, meski hanya sedikit, maka tanah tersebut akan digalungkannya pada hari kiamat dari 7 bumi. Ia disiksa dengan siksaan ini pada hari kiamat. Telah datang pula riwayat secara sah bahwa Nabi melaknat orang yang mengubah tanda patok tanah, tanda yang menunjukkan batasan tanah. Maka menjadi kewajiban atas diri seorang muslim yang mengalami atau melakukan hal seperti itu agar berlepas diri darinya di dunia sebelum ia berpindah ke negeri akhirat yang merupakan negeri balasan, sementara orang lain bersenang-senang menikmatinya. Maksudnya adalah hasilnya dinikmati oleh mereka yang masih hidup, sedangkan ia yang telah menjadi mayit mendapatkan celah dan siksanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi keselamatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah keterangan dari ulama yang menyatakan bahwa ruh orang yang telah meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup dalam mimpi. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.